Wow, tidak berasa ya. Ini sudah hari Minggu. Sudah siap untuk mulai kebaktian? Ayo siapkan semua. Alkitabnya sudah disiapkan, semuanya disiapkan. Yuk, kalau sudah siap, Mas Bambang ajak kita memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita. Hari ini, harinya Tuhan. Yuk, kita pujikan yuk. Ya, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua hari harinya Tuhan. Artinya semua hari diberkati oleh Tuhan. Oke? Kita mau berdoa sebelum melanjutkan ibadah kita. Yuk kita minta berkat sama Tuhan. Yuk tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai, memberkati kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Saat ini Tuhan, kami ingin beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Kau siapkan hati kami agar siap mengikuti ibadah ini. Kau siapkan dan Kau berkati semua sarana yang kami pakai, sehingga kami boleh mengerti dan kami bisa melakukan akan kehendak-Mu. Sertai ibadah kami ini Tuhan, sampai pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, udah siap memuji Tuhan? Yuk, kita pujikan. Ya, Bapa, ku datang padamu. Hari ini kita mau datang ke hadirat Bapa, dan setelah lagu ini disiapkan, kita akan baca hukum kasih. Nanti dipimpin oleh Mas Jalu. Siap semuanya? Yuk, Bapa, ku datang padamu.
setia, maka aku datang padamu. Nyanyikan dengan segenap hati. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Hari-hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua, kita membaca hukum kasih yang terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Wow, terima kasih Mas Jalu. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengar dan membaca hukum kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Kadang di kehidupan kita sehari-hari, kita sering tidak mengasihi. Nah, saatnya kita mengaku dosa-dosa kita pujikan. Aku tresno Yesus. Nanti setelah lagu itu, disiapkan persembahannya sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Nanti dipimpin oleh Ibu Tia. Yuk kita pujikan. Aku tresno Yesus. Ya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jer-jer, jero banget. Tresnoku jer-jer. Adik-adik, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan yang berasal dari Tuhan. Diingatkan pada kalian, persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang ada di EH4U atau di store ke kantor gereja GKJ Ebenezer. Landasan dari persembahan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mempersembahkan, kita memuji Tuhan dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ayo kita bernyanyi.
Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, pada pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan yang berasal dari Tuhan. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di dalam kami mempersembahkan ada hal yang tidak berkenan ke hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Edi. Ya, kita sudah memberikan persembahan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Ya, firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Mbak Dayu, tapi sebelumnya kita akan memujikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Siap? Yuk kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Iya, kita ulang lagi ya. Kita puji sekali lagi firman Tuhan ada di hatiku. Semua sudah siap? Ku buka Alkitab, lalu ku baca apa? Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, Ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Kita dengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap semuanya kan? Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Mbak Dayu. Mbak Dayu senang banget bisa ketemu lagi minggu ini. Nah, sebelum kita belajar lagi tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, biarkanlah firman yang kami dapatkan hari ini bisa kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sertai kami, pimpin kami Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab. Ambil Alkitabnya dulu, sudah? Oke, sudah siap semuanya? Buka ya, Efesus 1 ayat 3-14. Sudah ketemu belum? Efesus
Efesus itu diambil ada di mana? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Oke, benar, di Perjanjian Baru. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama. Bacaan hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik, tema firman hari ini adalah mari berkarya bagi Allah. Nah, kita sudah membaca perikop yang diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Di sini Rasul Paulus menyampaikan pesan yang berasal dari Allah kepada jemaat di Efesus. Nah, jemaat di Efesus ini kebanyakan adalah orang-orang yang tidak dianggap. Artinya orang-orang yang rendahan dan orang tidak memandang mereka. Tapi ada hal yang mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Nah, dari sini kita belajar ya satu-satu. 1. Dipanggil Allah untuk berkarya. Di ayat ketiga, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita dipilih menjadi anak-anak Allah sebelum dunia dijadikan. Wow, luar biasa sekali ya Tuhan. Sudah menyiapkan segala sesuatunya sebelum kamu terbentuk di perut mama kamu. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan bagian yang luar biasa untuk kita. Sama seperti mama papa kita yang sangat menyayangi kita. Mereka akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan kita. Mereka memberikan hadiah, mereka memberikan perhatian, menolong kita, membimbing kita, mendidik kita. Sama seperti Tuhan Yesus sayang sama kita, anak-anaknya. Dan kita dipanggil Allah untuk berkarya. Panggilan ini adalah anugerah dan berkat buat kita. Yang kedua, menerima bagian dari Allah. Kita sudah tahu bahwa kita sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dan kita sudah tahu juga bahwa kita akan menerima bagian itu. Bagian itu apa? Bagian itu adalah keselamatan. Kita bisa menerima bagian itu apabila kita percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan mau kita juga murni di hadapannya. Tuhan juga mau bahwa kita juga kudus di hadapannya, supaya apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapannya. Bagaimana caranya supaya kita kudus? Kita bertobat dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita dekat dengan Tuhan dan semakin peka apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Tuhan? 1. Kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu seperti berbicara kepada Tuhan.
ngobrol sama Tuhan, menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan ketika saat itu kita akan peka untuk mendengar apa maksud Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua adalah membaca firman. Karena apa yang Tuhan ingin sampaikan semua ada di Alkitab. Adik-adik, banyak sekali di Alkitab Tuhan menyatakan kasih-Nya. Semakin kita membaca Alkitab, kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita. Yang ketiga, segala sesuatu bekerja seturut kehendak-Nya. Nah, kita sudah dekat dengan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita semakin peka. Tuhan menyampaikan segala sesuatunya melalui firman yang kita baca. Meskipun kita memikirkan, aku bisa seperti ini, aku mau melakukan ini, tapi kalau tidak seturut dengan kehendak-Nya, itu tidak akan terjadi. Dan Tuhan mau kita ini bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ikutin saja apa kata Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada engkau. Yang keempat adalah segala sesuatu yang kita lakukan biarlah itu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan? Contohnya seperti ini. Di Alkitab bilang kita harus membantu, menolong orang lain. Tapi ternyata di dalam hati kita, aku menolong dia nih supaya aku dipuji sama orang dan orang-orang melihat, wah aku baik sekali. Nah, nggak kayak gitu. Terus kedua contoh lainnya, aku mau ambil bagian nih dari ibadah ini supaya teman-temanku melihat aku keren loh, aku berani loh. Nggak seperti itu. Ternyata apa yang kita lakukan itu adalah keinginan Tuhan supaya orang-orang bisa melihat ketulusan kita melakukan itu, kita melakukan untuk Tuhan. Supaya orang-orang juga melihat bahwa oh ini toh anak-anak Tuhan, oh ini toh Tuhannya luar biasa ya, kehidupannya saja seperti itu. Semua yang kita lakukan supaya menjadi kesaksian buat orang-orang dan melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Kasih yang terbesar buat kita adalah penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, memberikan nyawanya untuk kita. Tidak ada yang bisa melakukan itu selain Tuhan. Tuhan juga tidak milih-milih siapa yang bisa Dia sayang. Tuhan mencintai setiap orang di dunia ini. Dari yang hitam, putih, kuning, yang mukanya unik, atau mukanya besar, atau orang yang pendiam, atau yang cacat tubuh, atau orang miskin, atau yang tidak punya ayah, mama, papa, bahkan orang jahat sekalipun. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan benar-benar menyayangi kita, dan Tuhan mau kita juga nanti bisa bersama-sama di surga. Dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya di surga nanti, dan memberikan berkat yang melimpah untuk kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berkarya bagi kemuliaan Allah. Yang satu adalah menanggapi panggilannya. Kita sudah tahu nih bahwa Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya sebelum dunia dijadikan. Kalau menanggapi panggilan, kalau dipanggil, Dayu, kita pasti nengok dong. Iya, ingin tahu ada apa ya? Nah, itu yang harus kita lakukan. Ketika kita tahu bahwa kita dipanggil, kita harus menanggapinya. Yang kedua adalah memenuhi panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya adalah kita menanyakan kepada Tuhan apa yang bisa kita lakukan. Dan ketika Tuhan bilang, kamu harus lakukan ini, kita harus siap sedia bisa melakukan itu. Karena kita percaya Tuhan kalau memberikan tugas tidak akan dibiarkan begitu saja. Tuhan pasti akan menyertai kita dan memimpin kita bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas itu. Yang ketiga adalah menjaga dan memelihara panggilan Allah.
Artinya adalah kita melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita dengan sepenuh hati, dengan fokus kepada Tuhan, tidak berpikir bahwa ini saya lakukan untuk kepentingan saya, bukan, tapi ini untuk kepentingan Tuhan. Dan selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa menjaga dan memelihara? Yaitu dengan kesetiaan dan ketekunan. Kesetiaan yang dimaksud adalah kita setia selalu beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita tekun. Tekun yang dimaksud adalah tekun berdoa dan selalu membaca Alkitab. Kedua hal itu adalah kunci utama kita supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Supaya kita mempunyai semangat baru setiap hari. Supaya kita siap melakukan tugas yang Tuhan berikan dan menyelesaikan dengan baik. Supaya kita mendapatkan kekuatan ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat. Dengan kedua hal itu kita menjadi kuat dan ingat, oh iya, di firman ini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan buat kita itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik renungkan firman ini dan lakukan di dalam kehidupan kalian, menerima panggilan Tuhan dan siap sedia melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sungguh sayang sama kamu. Tuhan Yesus selalu menyertai kamu. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman hari ini, Tuhan. Dan kami mau menerima panggilan-Mu, Tuhan. Dan kami mau siap sedia, Tuhan, melakukan apa yang Engkau perintahkan, Tuhan. Dan biarkanlah Engkau juga ada buat kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik sampai kami bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, terima kasih Mbak Dayu. Yuk semua bilang 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Dayu. Iya, tadi firmannya bagaimana kita berkarya untuk Tuhan. Apa sih berkarya? Berbuat sesuatu kebaikan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah menyayangi kita, karena Tuhan sudah memberikan berkat-berkatnya pada kita, maka kita juga harus melakukan sesuatu kebaikan pada sesama, pada orang-orang di sekeliling kita, pada semua yang membutuhkan. Ya, oke, siap semua. Kita akan memperbarui iman kita. Pengakuan imam rasuli nanti akan dibawakan oleh Mbak Febri sebagai majelis pendamping Komisi Anak. Yuk, kita siap ya. Silakan Mbak Febri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Dengan sikap yang baik, kita mau mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk kembali. Terima kasih Mbak Febrin. Nah,
kita sudah bersama-sama mengikrarkan pengakuan imam rasuli kita. Setiap minggu kita ikrarkan supaya kita selalu ingat ya. Nah, yuk kita lanjutkan. Sekarang saatnya kerja. Sekarang saatnya kerja. Iya, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Tetapi setelah lagu ini nanti kita akan mendapat berkat sebagai penutup ibadah. Nanti akan dilakukan oleh Pendeta Adelia. Oke, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Silakan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri teladan Tuhan saudara, serah Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri teladan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri teladan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Halo adik-adik, luar biasa ya. Ternyata kalian dipilih itu karena Tuhan punya rencana besar buat kalian. Kalian dipilih karena Tuhan itu sangat mengasihi kalian dan kalian berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau ada yang meminta kalian untuk terus serta dalam pelayanan, jangan ragu, jangan takut, apalagi menjadi khawatir. Percayalah, Tuhan akan memberikan kemampuan buat kalian dan Tuhan pasti akan memperlengkapi kalian. Karena itu, Tuhan menginginkan kita untuk terus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, ibadahnya udah selesai. Tapi kita kan sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, bernyanyi, bersukaria, bahkan kita sudah mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Minggu besok sampai ketemu lagi. Kita nyanyikan dengan semangat. Kerja buat Tuhan. Ayo, kita pujikan lagi. Kerja buat Tuhan. Dadah. Sampai ketemu minggu besok ya. Dadah. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri teladan Tuhan saudara, serah Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul
dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Setiap bulan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis.